dan lu sebagai penelpon kuis, gue minta kerjasamanya deh sama lu pada ya yang suka nelponin kuis. Itu gue minta kerjasamanya supaya kita tuh berdua tuh saling mengenakan gitu kan, saling memuaskan, ya nggak Pak? Kalau sama-sama puas enak ya Pak? Iya, ya jangan sampai nih guanya udah profesional, guanya udah bener, tiba-tiba gue dapat penelpon yang sifatnya aneh, yaitu baperan. Halo, jangan sampai begitu ya, jangan sampai. Nih misalkan kalau gue yang baperan, gue yang jadi presenter kuis itu harus gak boleh moody, tau kan moody? Gak boleh moody, harus profesional. Jadi segala apapun hati kita atau sesedih apapun yang kita alami itu gak boleh ke bawah sampai ke kerjaan, soalnya gak bagus kelihatan di kamera. Misalkan ya, gue lagi galau, tim kesayangan gue Manchester United kalah sama Madura United, itu gue gak boleh galau. Gue terima telepon, halo dengan siapa di mana? Dengan Bapak Ade di Bekasi. Apa? Bekasi? Bapak tahu nggak? Kalau di Bekasi itu ada cowok yang udah nyakitin hati aku. Kalau Bapak memang peduli sama aku, mulai sekarang Bapak pindah dari Bekasi. Tuh Bapak tutup teleponnya. Gue gak kebayang ya, kalau beneran sampai gue gituin tuh penelpon, dia pasti bilang, gila kalian nih head quiz, mama, apa? Ayo kita pindah dari Bekasi. Dan bilang gitu. Dan juga ya, jadi presenter kuis itu harus profesional. Makanya gue minta sama lu semua ya, jangan sampai kita harus kerja sama, jangan sampai gue udah profesional nih. Gue dapet penelpon yang baperan, yang aneh. Misalkan gue bilang, Bapak pertanyaannya gampang banget kok, berapa nomor punggung Cristiano Ronaldo? Apakah A1 ataukah B7? Oh, berani-beraninya kamu ngasih aku pilihan. Baper. Pak, maaf Pak, ini kita lagi kuis, jawabannya apa? Oke, jawabannya 1. Sayang sekali Bapak, salah jawabannya. Oh, kamu udah sayang sama aku tapi kamu nyalahin aku. Pak, Bapak cobain kali ya. Dadah. Gak mau, aku maunya kita tutup bareng. Wah, minta tutup bareng ya udah. Gak apa-apa Pak, janjian ya Pak ya bareng ya. 1, 2. Tutup. Dia tutup lagi teleponnya. Kan gue kesel banget ya. Akhirnya gue telepon balik tuh Bapak. Ya begitu udah jadi host quiz itu. Tapi walaupun gue jadi host quiz 3 menitan acara bola ya, gue bersyukur banget. Soalnya kemarin-kemarin, tahun kemarin itu gue lebih parah. Lu tahu kan kuis-kuis tengah malam itu? Yang cewek-cewek tengah malam itu yang naik meja, yang kan hari ini kayak gini nih. Nih. Yo Nario. Enak. Tuh, kan kayak gitu lah. Jadi temanya kadang-kadang kita pakai baju Sailor Moon. Kadang-kadang nih kalau nggak ada SMS gue naik meja, sampai di depan KPI. Beneran dikirim surat. Udah gitu, sekarang gue jadi bawain kuis, nggak apa-apa. Itu dia tadi gue cerita soal pengalaman presenter gue. Sekarang gue mau cerita soal pengalaman pribadi gue. Ini true story nih. Dan gue mau curhat. Kalau sekarang ini gue lagi seneng banget, soalnya gue udah nikah. Jadi mohon maaf buat bapak yang kerahnya merah. Kita nggak jodoh Pak, saya udah nikah. Gak apa-apa ya Pak ya. Dan gue mau bilang kalau jodoh itu datang di tempat yang gak kita duga, bener gak? Kita lagi ke warung, ketabrak, kenalan, dia jodoh kita. Lagi nyangkul di sawah, keseruduk kebo, kenalan, kebonya jodoh kita. Gitu. Makanya untuk soal jodoh, gue mau berterima kasih sama satu hal yang udah mempertemukan gue sama suami gue. Kalau di sini mungkin dapat jodohnya ada yang ke mall ya, kenal di mall. Ini kayaknya cocok mall nih, metroseksual ya kan. Kalau di sini mungkin dapat jodohnya di diskotik nih, kayaknya di minggu pengajian. Ketemunya di diskotik nih kayaknya. Nah, ada juga yang ketemunya, bapak yang jaket, ini di pasar malam Pak. Ada juga yang ketemu di pasar malam Pak. Nah, kalau gua sama suami gua itu alhamdulillah
Ya gitu, sama Tinder juga merupakan aplikasi pencarian jodoh. Cuman uniknya itu berdasarkan jarak. Jadi misalkan Mbak, saya di sini bisa kelihatan tuh jaraknya berapa meter gitu. Kenapa gua pilih Tinder sebagai pencarian jodoh? Karena gua udah capek pacaran sama yang namanya jarak jauh, LDR, tahu kan? Geng mewah. Gua udah capek pacaran sama yang namanya LDR. Mantan gua semuanya di luar negeri. Ada yang di Amerika, di Rusia, di Perancis, pokoknya negara-negara anggota PBB lah. Akhirnya gua download tuh yang namanya Tinder. Banyak nama yang muncul, maklum kan, gue cantik kan, laku kan. Masuklah nama Wagimin. Wih, ini kayaknya yang jualan kerang di BKT nih, di pinggir-pinggir itu kan. Akhirnya gua skip, gua gak jadi. Muncul lagi Narjo. Dari tampangnya yang jualan laser di pinggir jalan ya, ijo-ijo. Gua gak jadi. Banyak lagi nama yang muncul. Ada satu nama yang muncul, Pablo Putra Benua. Luar biasa nih. Kalau nggak pemain bola, nih pemain telenovela nih, ya kan? Tuh, lihat. Pablo Putra Benua. Namanya panjang, kayak nama 3 orang, ya kan? Boleh juga nih gue lihat dalam hati boleh juga nih. Fotonya kan, cakep, putih, berkilau, kuat dan wangi. Inilah 5 tandanya rambut sehat kinclong. Akhirnya dengan ini gue tegur duluan, ya kan? Biasanya kan cowok tegur cewek duluan. Ini enggak, gue cewek, gue tegur duluan. Maklum, gue udah lama ngejomblo, ya kan? Akhirnya gue tegur duluan. Gue bilang, hai. Baru biasa cowok kalau baru kenal langsung minta WhatsApp kan? Gue kan takut ya. Apalagi dia matanya sipit, dia Cina, jangan-jangan dia pelatih kungfu, ya kan? Gue gak kasih. Gue cuma tukeran IG Instagramnya doang, ya kan? Gue kan orangnya penasaran ya, gue kepoin tuh Instagramnya. Pas gue lihat Instagramnya, gila, followernya 2 kali lipatnya follower gue. Gue bilang, follower dia 40.000, follower gue 20.000. Ini yang artis siapa, ya kan? Tuh follower dia lebih banyak dari gue. Gue bilang, artis bukan, motivator yang super sekali juga bukan. Gue bilang, ini siapa nih? Jangan-jangan nih kayaknya dia beli follower kan? Bisa aja kan? Dia beli follower, abis itu kalau nggak dia bajak akun orang. Akhirnya gue scroll